Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ini saya buat tutorial untuk mengerjakan format laporan di versi teknik yang pedoman yang 2018 yang terbaru. Jadi yang pertama saya akan mengajarkan yang heading, insert caption, sama jenis kertas atau pengaturan page layout di Word. Langsung aja ya, kita langsung buka Word-nya ya. Ini saya buka Word yang kosong. Bentar ya. Nah, misalnya teman-teman udah ada nulis laporannya, nggak apa-apa. Ini sebagai contoh aja. Jadi untuk yang pertama, heading. Biasanya kan kita itu membuat judul yang pertama bab 1. Terus itu pendahuluan kan. Dan di sini biasanya penulisan kalau di pedoman itu peraturannya adalah Times New Roman, bold, terus ukuran fontnya itu 12. Langsung aja ya. Jadi di sini kan kita ada heading gitu ya. Apalah itu namanya. Maaf ya sebelumnya saya tuh nggak terlalu jago di Microsoft Word. Jadi langsung aja. Ini kita bold. Terus di sini kan ada heading 1 nih. Nah, di heading 1 kita klik modify. Lalu di sini biar nggak bingung sama heading lain, kita langsung buat keterangan yang namanya bab. Oke, di sini langsung ganti Times New Roman dengan font 12 bold dan ini warna hitam di tengah, dan kita atur ini spasinya biar mepet lah ya. Dan ini jangan lupa automatically update biar mempermudah kalau ada perubahan ya. Lalu oke. Nah, setelah itu kan di sini yang heading 1 langsung berubah jadi tulisan bab. Yang sudah kita blok tadi yang kata bab 1 sama pendahuluan, itu langsung klik bab. Nah, lalu kan peraturan kalau di pedoman itu spasinya 1,5, kita buat aja 1,5. Oke, untuk yang heading 1 yang untuk 1 udah yang judulnya. Lalu untuk yang kalian bingung nih, untuk misalnya buat 1.1 itu tuh biasanya 1.1 latar belakang. Ntar ya, agak-agak lupa. Latar belakang. Nah, di sini kan tadi kan udah pakai heading, jadi pas di headingnya ini bentar. Nih, kalau mau tahu dia udah update apa belum, kita bisa Ctrl F. Dia munculkan di heading, klik nih, udah. Bisa juga kalian dari view dan navigation pane, dia muncul juga di sini. Oke, lanjut. Nah, untuk yang latar belakang ini kita stepnya seperti pada heading yang pertama, tapi ini untuk yang 1.1 itu masuk di heading 2. Ya, seperti biasa, modify, terus kasih keterangan subbab. Dan tulisannya ya hitam, Times New Roman, nomor 12. Terus ini juga di bold, dan ini di kiri ya. Tapi juga bisa di justify gitu. Lalu ini juga lah di mepet-mepetin dan oke. Dan setelah itu kita langsung masuk ke subbab di headingnya itu kalau kita klik. Nah, kalau untuk yang numbering kita bisa pakai yang di sini. Define new number. Bentar ya. Ini kan udah ada tuh 1.1. Oh ya, maaf ya misalnya ini terlalu lama atau kurang baik untuk mengajarkan atau membagi
untuk mengajari format laporan karena saya nggak terlalu jago. Ini hanya untuk mempermudah teman-teman ya. Nah, udah nih, udah juga ya satu latar belakang dan heading yang lain. Oke, terus apa lagi nih? Untuk yang heading kita udah selesai. Lalu di situ ada apa ya? Ya biasalah pengertian A B C D X Y X gitu-gitu ya. Gini. Ya, gitu lah. Biasanya ada teks gitu. Jangan lupa ya itu 1,5 dan spacingnya jangan lupa 000. Jangan kejauhan gitu. Oke. Dan biasanya juga ada enter dulu. Ini nggak rapi. Kita copy aja lah ya. Dan kalau laporan itu di sini nih dirapiin ya sesuai dengan barisan ini. Aduh, berantakan banget, maaf ya, ini pertama kali buat tutorial. Saya kemarin tutorial hijab. Oke, fokus. Dan ini justify. Salah pencet. Ctrl J kalau mau cepat. Oke. Nah, biasanya kalau mau buat yang ini tinggal copy aja sih. 1.2 tinggal ganti apalah. Biasanya itu kalau di jurusanku, nggak usah disebutin ya. Itu identifikasi masalah, blang gitu ya biasanya. Terus ini rumusan masalah dan seterusnya, bla 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 bla, seterusnya ya, tergantung dengan penelitian kalian. Lalu dirapiin lagi. Nah, sudah nih heading. Nah, biasanya itu kalau di PWK itu tuh ada gambar petanya gitu. Atau langsung aja ya, misalnya gambar untuk mana ya, gambar yang ada aja. Inilah tentang kemacetan, kondisi existing. Oke, nih biasanya saya tuh kalau udah ada teksnya gitu kan sebelum gambar. Nah, kita biasanya kalau yang peraturan pedoman baru ini semua gambar, tabel, peta juga termasuk gambar itu di mepet kiri semua ya. Dengan ukurannya ya tergantung kalian. Lalu untuk insert caption, jadi di sini nih gambarnya di klik kanan, terus insert caption. Nah, di sini kita buat kita dulu labelnya ada apa aja. Ada nggak ya? Karena ini bab 1 kita pakai gambar 1 titik, tapi di sini nggak ada, kita buat new label. Gambar 1 titik. Terus oke. Udah ya 1.1 karena ini gambar yang pertama di bab 1 ini. Lalu kita Nah, karena gambar di peraturan pedoman itu di sisi kiri, terus penulisan judul yang gambarnya ini itu miring, huruf miring atau italic gitu. Nah, biasanya ini ada keterangan gitu kan, gambar 1.1 itu apa ya? Kondisi kemacetan di Kota Malang. Oke. Nah, di sini harus ada spasinya 1 aja. Bentar, karena itu nggak ada ini, remove lah. Ada. Mana sih? Oke. Terus, ini udah insert caption, jangan lupa di heading. Tadi kan udah dipakai heading 2.
Nah, sekarang kita pakai heading 3. Modify. Sini gambar. Dan misalnya nih, kalau teman-teman tuh ada headingnya tuh sampai heading ketiga itu misalnya kayak ini nih. 1.3.1. Misalnya apalah ya. Nah, itu sama juga stepnya. Jadi kalian buat heading di 3, terus itu tulisan sub-subbab. Terus ya ini tulisan Times New Roman 12, terus bold, terus itu rata kiri kanan juga boleh atau rata kiri doang, jangan lupa automatically ya, maaf lah ya bahasa Inggrisnya kurang bagus, dimepet-mepetin. Terus oke. Nah, tadi sub-subbabnya udah di sini dan di sini juga ada. Karena ini angkanya manual, kita bisa pakai define new number. Di sini 1.3 ini hapus, udah ya. Terus oke. Ini hapus aja untuk keterangan yang pertama tadi. Lalu ini sesuaikan dengan rata kanan dan rata kirinya laporan. Ya begitu ya. Biasanya tuh yang pakai sampai heading kedua nih kalau di PWK tuh ada di subbab 1.5 sama di bab 2, bab 3 dan bab 4 tuh paling banyak yang pakai sampai subbab ini. Ya kita lanjutin yang gambar nih. Tadi kan udah insert caption dan kita akan mengupdatekan insert caption ini ke heading. Jadi kan tadi yang terakhir digunain untuk yang sub-subbab ini pada heading ketiga. Dan untuk gambar kita pakai yang heading keempat seperti biasa, modify, terus kasih keterangan untuk gambar. Dan ini Times New Roman dan ukuran hurufnya 11 sesuai dengan pedoman, warna hitam, dan itu sisi kiri, jangan lupa italic, dan automatically update. Iya benar. Enter mepet, udah. Oke, nah udah nih, langsung aja ya. Mau di blok atau nggak usah tetap aja sih bisa semua. Langsung kita klik pada gambar. Nih, udah. Karena ini hanya pada keterangan gambar 1.1 yang dimiring, maka yang ini nggak usah di huruf miring. Oke, udah ya untuk yang gambar. Lalu selanjutnya kita, oh ya misalnya ini ada sumber, kalian kasih aja sumbernya. Sumber XXXX tahun berapa gitu ya biasanya. Tahun bla bla bla. Kalau untuk yang penulisan sumber, kalian langsung get aja di lampiran di pedoman ya. Saya juga lupa ingat. Dan jangan lupa ini semua tulisan harus Times New Roman. Dan untuk peraturan penulisan sumber ini terserah, pokoknya lebih kecil dari tulisan ini. Keterangan gambar. Jadi bisa aja 10. Oke. Selanjutnya tabel. Untuk pemberi nama tabel, coba kita buat tabel mana ya? Tabel. Ya, anggap aja lah ya ini tabel yang berupa angka atau hanya penjelasan gitu. Nah, ini ya biasalah ada nomor atau nama, jumlah rumah, terus ini keterangan. Ya, tiap masing-masing itu beda lah ya. Dan jangan lupa ini tabel harus di sisi kiri sesuai dengan pedoman. Ini semuanya sesuai pedoman pokoknya. Tapi walaupun ada beberapa yang kurang dari saya untuk menjelaskan ini, tolong dicek lagi aja ya. Atau kasih masukan lah di komen. Oke, udah nih. Ini anggap aja ada isinya. Untuk tabel, kita seperti membuat keterangan pada gambar. Jadi kita melakukan ada insert caption. Di sini
bukan gambar, kita cari tabel pada bab 1. Tabel 1 titik. Gak ada ya. Jadi kita buat new label. Namanya tabel 1 titik. Kenapa harus tabel 1 titik? Gambar 1 titik? Karena peletakan pada gambar dan tabel itu berada di bab 1. Jadi mengikuti nomor babnya. Oke, dan jangan lupa kalau tabel ini di atasnya tabel keterangan. Keterangan tabel itu berada di atas tabel. Kalau untuk keterangan gambar itu ada di bawah gambar. Dan ini ada di atas. Dan oke. Nih, muncul ya. Keterangannya itu apa ya? Jumlah responden penelitian. Dan untuk ya spasinya spasi 1. Terus tadi kan terakhir kita pakai heading 4 untuk yang gambar. Sekarang kita pakai heading ke 5 untuk tabel. Kalian kalau mau terbalik heading 4 untuk tabel bisa, untuk yang heading 5 ini untuk gambar juga bisa. Terus ini kasih keterangan tabel Times New Roman 11 ini. Dan untuk tabel ini sepertinya rancu antara keterangan pada redaksionalnya itu dia bilang kalau tiap judul tabelnya itu italik lah, apalah itu namanya, pokoknya enggak huruf miring. Kalau pada di lampiran itu semuanya tidak miring, jadi huruf tegak semua. Jadi kalau saya sih milih yang sesuai dengan lampiran. Kalau kalian mau milih yang sesuai dengan redaksionalnya ya nggak apa-apa lah. Oke, ini saya nggak pakai huruf miring seperti biasa. Ini rata kiri, ya mepet-mepet gitu. Terus otomatis ya update-nya. Terus oke. Udah nih tadi yang heading 5 jadi tabel. Terus kita tabel. Oke. Mana tadi modify. Benar. Nah, lalu untuk di lampiran tadi sesuai dengan lampiran di pedoman, kalau judul tabel itu ada di atas, terus nama keterangan tabelnya di enter, jadi seperti ini ya. Terus misalnya teman-teman ada sumber, ya kasih aja sumbernya di bawah tabel. Oke. Untuk yang penjelasan heading dan insert caption dan lain-lain, kalian bisa lihat secara langsung di pedomannya. Kalau masih bingung, saya cuma membantu untuk step-stepnya aja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat mencoba dan semangat untuk mengerjakan format laporannya, terutama untuk yang sedang mengerjakan skripsi. Semangat berjuang. Wassalamualaikum.